Ini mulai muncul, ya. Tapi siapa yang menang nanti saya mencintai 3 capres ini, Pak. Anies intelektual, ya enggak? Yang kedua siapa? Prabowo berpengalaman. Yang ketiga Ganjar, ya sangat jauh lah, ya. Muhaimin, Gus Kiai, agamanya pasti jelas lah. Yang kedua Gibran, ya pernah jadi wali kota, ya oke lah. Saya kan nggak pernah jadi wali kota, apalagi jadi presiden. Yang ketiga Pak Mahfud tahu sendiri track recordnya. Ini kesempatan dan tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya di Indonesia. Semua calonnya bagus-bagus. Bapak Ibu yang bukan Allah, Sayyidina Ibrahim itu yang pertama dihitan, maka anak-anak kita yang dihitan disunat, diharapkan mereka mengikuti jalannya Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut Abu Tauhid. Apa istilahnya? Abu Tauhid, ini ada orang namanya Tauhid, Pak. Nih. Tapi bininya 2. Enggak sih, canda Pak, canda. Bini atu buninya. Ya, bininya atu, serius. Atu di sono, atu sini. Canda Bang, udah ya canda, mohon maaf. Itu doa kali ya. Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Bapak Tauhid. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan ya. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau lagi diganggu orang, terus tiba-tiba malaikat datang. Bro, itu ada yang ganggu ente, mau nggak aneh hancurin tuh orang, kata si malaikat. Kita bilangnya apa Pak? Hancurin aja gitu ya, bener nggak? Tuh lihat, besok dia mati kan, atau dia sakit, kita ngomong tuh, ente coba-coba ganggu aneh, ente nggak tahu siapa yang backup aneh ya kan? Gitu kita ngomongnya, bener nggak? Coba-coba ganggu aneh, ya? Orang sakti sealam semesta, gitu. Orangnya ngomongnya gitu. Itu kita. Nabi Ibrahim nggak begitu Pak. Nabi Ibrahim nggak begitu. Maka kalau ada orang ikut tauhid Nabi Ibrahim yang merupakan tauhidnya Nabi Muhammad SAW, coba perhatikan kisah ini. Sayyidina Ibrahim setelah beliau menghancurkan berhala, masih ingat kisahnya? Disisain yang gede 1, terus kapak ditaruh di situ, masih ingat? Ya, tujuannya apa? Tujuannya mengalahkan Namrud debat, karena Namrud ini nggak ada yang bisa ngakses dia, nggak bisa dideketin, nggak bisa diajak ngobrol. Maka cara dia bisa ngobrol sama Namrud, cari perhatian Namrud, maka dibuatlah kerjaan aneh-aneh. Dulu raja-raja mereka punya hutan atau punya lapangan, punya tanah khusus untuk berburu. Ya, di Perancis itu ada satu keraton mereka, istana, di belakangnya itu ada hutan, tempat berburunya para raja dan pangeran. Nah, di Babilonia dulu itu seperti hutan, seperti negeri kita dulu. Tapi negerinya kan berubah. Lama-lama setelah musim Nabi Nuh itu berubah. Nah, Nabi Ibrahim setelah Nabi Nuh, maka dia hanya kedapatan berburu di padang-padang tandus lah. Hutan-hutannya nggak banyak. Si Namrud berburu, semua pemuda-pemuda keren datang kecuali satu pemuda yang lebih keren ini, yang oleh Namrud disebut fatatun, fata bukan fatatun, al-fata. Orang fata itu pemuda yang berani bersikap berbeda dengan penguasa yang zalim. Disebut fata, pemuda. Ya. Jadi ini kalau masih cemen, penakut, itu belum disebut pemuda. Ya, pemudi aja. Ya. Sayyidina Ibrahim dihancurkan semua berhala di dalam kuil. Apa yang dilakukan? Dia taruh kapak. Ketika Namrud pulang, disidanglah semua orang. Siapa yang gak ikut? Lagi nyari tahu siapa yang ngancurin ini. Semua orang bilang yang gak ikut cuma satu, si Ibrahim.
Akhirnya Nabi Ibrahim dipertemukan dengan Namrud. Ditanya oleh Namrud, jadi dulu raja plus dia juga hakim. Tanya, panggilan beliau dulu Abram. Nabi Ibrahim itu panggilannya apa? Abram, lalu berubah jadi Abraham atau Ibrahim. Abram, pemuda, engkaukah yang menghancurkan semua berhala? Jawaban dia apa? Ini yang ditunggu-tunggu. Bisa ngobrol langsung dengan Namrud yang dijaga banyak orang, sekarang bisa ngobrol langsung. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuan Raja Namrud, ente lihat itu kapak siapa yang megang? Saya yang megang atau ada yang lain selain saya megang? Dilihat oleh Namrud, betul kapak itu ada di yang paling gede, kabiruhum haza. Ya, di berhala paling gede. Kata si Namrud, Ibrahim, ente jangan main-main, ini orang tua. Umur beliau waktu itu 400 tahun. Berapa Pak tadi umurnya Pak? 60? 64? Kayaknya masih kalah ini. Namrud 400 Pak, bininya 1000-an. Gundiknya ribuan. Namrud itu. Gila itu orang. Dia mau perempuan mana aja, mau bini orang, mau anak orang, diambil aja langsung. Dia lihat ada anak gadis cantik, ambil tanpa izin siapa-siapa. Si Namrud 400 tahun gak pernah sakit. Bapak sakit kepala nggak? Ya, sakit mah nggak Pak? Nggak ya? Sakit hati nggak Pak? Itu Namrud gak pernah sakit Pak. Maka dia ngerasa, aku ini Tuhan kali ya, gitu. Kata si Namrud itu. Akhirnya terjadilah perdebatan yang luar biasa sengit antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim? Lo ente lihat yang megang kapak saya atau si berhala? Itu berhala dia dianggap simbol dewa siapa gitu. Dewa, mungkin dewa matahari itu dewa siapa. Apa kata Namrud? Namrud ini cerdas. Cerdas tapi GOBLOK. Apa kata Namrud? Anak muda, mana mungkin si berhala mampu menghancurkan berhala yang lain? Dia kan gak bisa ngomong, gak bisa gerak, gak bisa makan, gak bisa minum, gak hidup. Kata Nabi Ibrahim, masuk bolaku. Gol nih, gol. Wahai Namrud, wahai rakyat Namrud, wahai umatku, kata Nabi Ibrahim, engkau sendiri tahu itu berhala gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa gerak, gak hidup. Terus kenapa disembah? Cuma mau nyampein itu, beliau berulah. Dan berulahnya Nabi, salahnya Nabi itu benar. Di zaman itu dihitung dia salah. Tapi kalau diceritakan di zaman ini, kita bilang itulah yang benar. Jadi tidak semua orang yang hari ini dianggap salah, itu nanti dianggap salah. Cuma mau nyampein itu. Kalah gak Namrud? Kalah Namrud. Namrud gak bisa ngomong. Orang tua 400 tahun dikalahkan oleh anak muda, belum 40 tahun. Ini dalil Pak. Dalil bahwa bisa jadi anak muda seperti beliau-beliau kecil-kecil ini bisa ngalahin kita suatu saat kalau waktu berdebat. Ya, ini bukan gak ada urusan sama paslon 1, 2, 3 Pak ya, ini gak ada urusan. Saya sudah menyampaikan itu sejak 10 tahun yang lalu. Nanti akan ada masa anak-anak muda di negeri ini ngalahin yang tua-tua, dan itu mulai muncul. Ini mulai muncul, ya. Tapi siapa yang menang nanti saya mencintai 3 capres ini Pak. Anies intelektual, enggak? Yang kedua siapa? Prabowo berpengalaman. Yang ketiga Ganjar, ya sangat jauhi lah ya. Muhaimin, Gus, Kiai, agamanya pasti jelas lah. Yang kedua Gibran, ya pernah jadi wali kota, ya oke lah. Saya kan nggak pernah jadi wali kota, apalagi jadi presiden. Yang ketiga Pak Mahfud tahu sendiri track recordnya. Ini kesempatan dan tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya di Indonesia. Semua calonnya bagus-bagus. Semua calonnya bagus-bagus.
Saya baru pulang dari Mesir, Pak. Ini mohon maaf yang dari Mesir, kalau salah tolong dibenerin nanti. Mesir itu baru pemilu. Pemilu, presiden yang sudah 2 periode tidak dilarang naik lagi. Yang sudah 2 periode namanya Jenderal As-Sisi. Naik lagi, Pak. Dia punya modal, dia punya kekuatan militer. Muncul 3. Cuma saya curiga yang 3 ini, ada yang beneran, ada yang boneka. Biar muncul-munculan aja. Masuk akal nggak? 4 yang maju, As-Sisi dan 3 orang. 3 orang nih, cuma dapat suara 1%, 2%, 3%. Waktu quick count, waktu saya di sana. Sekarang mungkin sudah berubah. Dan banyak yang golput, anak-anak muda golput. Saya tanyalah anak muda, kenapa kamu golput? Apa kata dia? Percuma saya nyoblos, pasti yang kepilih si yang pertama, si jenderal. 1, 2, 3 cuma dapat 1%, 2%, 3%. Sedangkan As-Sisi dapat berapa? 90%. Di Indonesia kan nggak boleh maju lagi kan? Alhamdulillah. Nggak ada 3 periode di Indonesia, alhamdulillah. Di sono mirip-mirip kayak zaman Soeharto lagi. Kita lebih enak, Pak, sekarang Indonesia. Saya ziarah ke Imam Syazili, itu jauhnya bukan main. Berangkat pakai pesawat sampai di satu kota namanya Luxor, lalu berangkat dari jam 7 nyampe jam 5. Jam 5 di sana mau maghrib itu. Itu pergi ke sana udah mikir kayaknya nggak bisa balik lagi nih ke Indonesia. Udah begitu. Tapi yang saya nggak ceritakan apa? Di setiap jalan itu ada tentara, polisi. Semua ditanyain, kamu mau kemana? Jadi itu negara betul-betul militer, gayanya style militer. Dan menegangkan sekali. Tapi saya berhusnuzon, ini negara karena dekat sama Palestina, dekat dengan Libya, dekat dengan Suriah, semua negara itu sudah konflik dan sudah hancur. Yang bertahan Mesir. Maka Mesir mesti dipimpin oleh orang-orang yang keras-keras begitu. Kita maklumi. Ya, dimaklumi lah. Ya, keturunan-keturunan para nabi, tapi juga ada keturunan Firaun di situ gitu. Nah, maksud saya cerita itu apa Bapak Ibu? Negeri kita sangat-sangat enak sekali. Cuma beritanya gak enak. Ya, maka nanti siapapun yang terpilih kita doakan mereka cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta negeri. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita kembali ke Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim mengalahkan si Namrud. Tapi Namrud otoriter, dia nggak mau kalah. Nah, ini ciri-ciri orang otoriter, nggak mau kalah, pantang dikritik, disenggol dikit mau bales. Ciri-ciri kekasih Allah, dicaci maki orang, dikata-kata orang, dia nggak bales. Mau cari wali nggak? Mau dia ulama, mau dia pemimpin, dia dicaci maki orang nggak bales, itu wali. Berarti hatinya bagus. Hati dia bagus. Namrud enggak, sentimen, sensi, temperamen. Ketika dia kalah, dia nggak mau kalah. Apa kata dia? Hei, para algojo, kumpulkan kayu untuk 40 hari, bakar Ibrahim. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Ketika mau dibakar, udah dimasuk tuh ya, dia di bawah kayu-kayu besar itu ditaruh di dalamnya. Waktu dibakar datanglah datanglah Jibril, datang malaikat angin, datang malaikat bumi, datang malaikat pohon, datang malaikat, semua malaikat datang. Dan termasuk semut pun datang. Semut datang, kecoa sih kayaknya nggak datang, makanya kecoa boleh dibunuh, Pak. Ya. Cicak itu nggak datang, makanya cicak boleh dibunuh. Jadi yang hewan-hewan yang hari ini haram dibunuh, itu dulu hewan yang ikut membantu Nabi Ibrahim, menawarkan pembantuan untuk Nabi Ibrahim. Apa kata Jibril yang paling gede? Ibrahim, maukah engkau aku bantu? Aku hancurkan si Namrud, aku padamkan api. Datang malaikat angin, Ibrahim, itu api gampang aku padamin. Datang malaikat hujan, ini turunin bentar mah selesai. Kita kalau ditawarin begitu GR gak Pak? Wih keren gitu ya, malaikat kiri kanan atas bawah datang semua. Ular gak datang.
maka ular boleh dibunuh. Anjing gimana? Anjing nggak boleh dibunuh kecuali anjing hitam. Anjing pun ikut. Semua binatang ikut. Bawain apa kayak jilatin, kayak ngambilin kayu kayak supaya nggak kebakar Ibrahim. Hatta semut diambil ranting terus dia celupin ke air, dibawa ke situ, Pak. Apa kata semutnya? Ya, walaupun ini tidak ada apa-apanya, siapa tahu yang sedikit ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini nggak perlu dilihat orang, Pak, berbuat. Cukup dilihat Allah. Itulah ikhlasnya semut. Itulah ilmu tauhid Nabi Ibrahim yang muncul dari semut. Akhirnya Sayyidina Ibrahim ngomong apa? Enggak, bro. Ya, Jibril kan temennya. Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih mulia Jibril atau Ibrahim? Jibril ya? Yang pertama jawab Jibril. Ya, yang bilang Jibril berarti dulu belajarnya di sekolah. Kalau yang bilang Nabi Ibrahim, ngajinya di majelis. Nah, itu aja bedanya. Ya. Jadi kira-kira siapa yang lebih mulia? Nabi Ibrahim. Kenapa lebih mulia Nabi Ibrahim? Dia Nabi. Malaikat itu pelayannya Nabi dan wali. Malaikat itu pelayan Nabi dan wali. Maka malaikat Jibril menawarkan bantuan. Tapi belum ada titah dari Allah. Jibril turun-turun aja. Maka Jibril boleh turun tanpa diperintahkan. Tapi dia nggak boleh bertindak. Dia cuma berkunjung aja. Maka sampai saat ini Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail masih diizinkan naik turun. Tapi dia nggak boleh bawa syariat. Dia cuma berkunjung kepada pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Jadi Jibril itu kalau rindu ke Nabi Muhammad SAW, maka dia turun cari pewaris Nabi Muhammad SAW. Ketemu majelis, hadir di majelisnya, bahkan dia nyamar jadi orang salaman. Begitu disebutkan Nabi Muhammad SAW bahwa para malaikat itu sering nyamar jadi orang. Di zaman Bani Israel sering nyamar, apalagi sekarang ya. Akhirnya Sayyidina Jibril ditolak, Mikail ditolak. Apa kata beliau? Sang bapak tauhid. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Waduh, kalimat ini kalimat tauhid. Cukuplah Allah bagiku. Gak usah engkau, wahai Jibril. Gak usah kalian, wahai para malaikat. Terima kasih rasa simpati kalian. Maka api itu membakar karena karakter api secara alamiah. Maka kalau kita salam-salaman, harapannya hati kita nggak beres sama dia bebas. Udah gugur. Itu salaman. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu api tunduk sama siapa? Sama Nabi Ibrahim, sama Jibril, atau sama Allah? Sama Allah. Maka api, dia menyala, tapi dia dingin. Dia menyala, tapi tidak menyakiti. Disitulah muncul hakikat debus yang sebenarnya. Jadi kalau itu baru debus, Pak. Ya, kalau debus ini yang sahih. Maka ilmu debus bukan ilmu syaitan. Itu ilmu Nabi Ibrahim. Cuma ada setan yang belokin gitu. Ilmu itu masih ada sampai hari ini. Saya masih punya kenalan-kenalan tuh yang begitu. Kalau mau saya anterin, Pak, tapi jauh. Ya, ada yang di Banten, ada yang di Padang. Pakai zikir, zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, bismillahirrahmanirrahim, sholawat, syahadat. Nggak pakai hong haling hong hang nggak jelas gitu, nggak ya. Nggak, zikirnya pakai nama Allah. Ping hong haling hong juga nggak salah ya. Zikirnya Haji Iman tuh. Maka Bapak Ibu, ini yang mesti kita ajarkan ke anak. Jadi zahirnya mereka kita sunat, batinnya kita ajarkan mereka tahu. Jadi ajarkan anak bergantung kepada Allah sedari sekarang. Ya, ini orang kalau kuat di sini, nepotisme hilang, korupsi hilang. Ya, kalau dia salah dia akan nggak perlu dicari-cari KPK, dia akan datang sendiri.
saya salah, dikembaliin punya negara, lalu dia siap diadili. Kalau orang bertauhid ya. Semoga Allah memberkahi kita semua, wabil khusus sahibul bait Haji Syamsuri dan istri, terutama anak yang sedang dihajatkan untuk bersunat, berkhitan, Ananda Rizky apa namanya? Rizky, namanya panjang bener ya. Untuk beliau dan keluarganya dan untuk yang mau berkhitan, kita bacakan suratul Fatihah. Ya, suratul ladzina an'amta alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim ya Karim ya Azim, salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Irhamil ummah al-Muhammadiyah, irhamna wal hadirin wal hadirat, irhamna wa sahibal haja wa ahla wa zurriyata. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyatina. Allahumma syrah sudurana lil Islam wal iman wal ihsan. Allahumma ja'al qulubana quluban mamlu'atan bi hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon bersihkan hati kami dari selain Engkau. Bersihkan hati kami, hati keluarga kami, hati anak-anak kami dari selain Engkau. Jadikan kami, keluarga kami, keturunan kami, siapapun yang hadir malam ini, siapa yang mendengarkan kajian ini, dari syirik-syirik yang merusak tauhid kami kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, negeri ini sedang memerlukan pemimpin yang bertauhid, pemimpin yang cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul Engkau, cinta kepada bumi yang Engkau wariskan. Maka ya Allah, berkahi negeri kami dengan pemimpin yang adil. Siapapun mereka, mohon jadikan hati mereka hati yang bersih daripada syirik, hati yang bersih daripada kegelapan-kegelapan. Jadikan negeri ini negeri yang thayyibah, negeri yang berkah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keturunan kami zuriatan salihin. Jadikan siapapun yang hadir malam ini, ya Allah, Kau kumpulkan kembali di surga Engkau, surga Firdaus, memandang wajah Nabi Muhammad SAW, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat Jibril.